Mari kita membuka bagian firman Tuhan pada malam hari ini yang saya beri judul God's Voice is so powerful. Mazmur 29 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Mari kita membacakan bagian firman Tuhan ini. Mazmur Daud, kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Saudara, beberapa waktu belakangan ini banyak sekali di antara kita menggunakan aplikasi Zoom untuk berkomunikasi ataupun bekerja. Dan aplikasi ini bisa mencakup hingga ratusan orang dalam sebuah pertemuan. Namun semua yang berpartisipasi di dalam Zoom ini akan diminta untuk menekan satu tombol mute pada saat pembicara utama sedang berbicara. Kenapa? Ya, dengan tujuan agar tidak ada noise atau suara lain yang mengalihkan fokus kita. Nah, sama halnya dengan setiap kita dalam mengikut Tuhan. Jikalau kita rindu untuk mendengarkan suara Tuhan dalam hidup ini, maka kita juga harus turn off suara-suara lain yang mengalihkan fokus pendengaran kita. Saat kita membaca Mazmur 29 tadi, kita melihat gambaran Allah yang luar biasa memperdengarkan suaranya. 7 kali kita menemukan kata suara Tuhan, dan mari malam hari ini kita perhatikan bersama bagaimanakah suara Tuhan itu dinyatakan. Nah, menurut saudara, kapan sih dan di manakah kita dapat mendengarkan suara Tuhan itu berbicara? Dalam persekutuan doa, seperti saat ini, di dalam gereja, atau sebenarnya kita dapat mendengarkan suara Tuhan setiap saat. Daud, penulis Mazmur ini, memulai dengan sebuah panggilan untuk memuji kebesaran Tuhan, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Selanjutnya ia menggambarkan betapa berkuasanya suara Allah itu di atas air dan guntur, ayat ketiga dan ayat keempat. Kemudian juga atas Libanon, ayat 5, ayat ke-6, dan terakhir di bagian ayat 7 sampai ayat 9, suara Tuhan itu dinyatakan di padang gurun. Saudara, Mazmur ini begitu indah menyatakan kedaulatan dan keagungan Allah sebagai Raja atas alam semesta. Sehingga kalau kita melihat bagian pertama di ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat, elemen yang digunakan di ayat tersebut secara eksplisit mengaitkan antara suara Tuhan dengan fenomena alam yang terjadi. Sesungguhnya suara Tuhan itu melambangkan apa? Melambangkan kehadiran Tuhan sendiri. Jadi ketika kita melihat gambaran suara Tuhan dan kuasanya atas semesta, kita teringat akan kitab Kejadian, bukan? Kita ingat sangat Allah berfirman, di sanalah seluruh alam itu tunduk serta taat pada perintahnya. Jika alam yang begitu dahsyat tunduk dan dikendalikan oleh suara Tuhan penciptanya, bagaimanakah dengan kita hari ini sebagai anak-anak Tuhan? A.W. Tozer pernah berkata, Tuhan membisikkan suaranya yang lembut pada hati setiap kita dengan suara yang sama saat ia dengan penuh kuasa menciptakan seisi alam semesta.
Saudara, jika suara Tuhan itu begitu powerful, maka sejauh mana suara Tuhan itu nyata kuasanya atas hidup kita? Sungguhkah hari ini suara Tuhan sudah mengarahkan dan mengendalikan seluruh pemikiran, perasaan dan sikap kita setiap hari? Seberapa besar kita juga peka terhadap suaranya, teguran Tuhan, dan isi hati Tuhan. Jangan sampai suara Tuhan yang begitu dahsyat dan berharga itu kita abaikan. Jikalau Tuhan memerintah atas alam semesta dengan suaranya, maka Dia Tuhan yang memerintah juga atas hidup saya dan saudara. Bagian berikutnya kita melihat di ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kita melihat suara Tuhan itu dinyatakan, suara itu bergerak dengan kekuatannya ke atas gunung-gunung dan di atas padang gurun. Disebutkan suara Tuhan itu mematahkan dan menumbangkan pohon aras Libanon. Saudara, kita lihat bahwa pohon aras Libanon yang disebutkan ini ternyata adalah pohon yang tumbuh begitu tinggi sampai setinggi 40 meter. Di Libanon, Suriah maupun juga di Turki pohon ini paling subur. Bahkan bertumbuh dan membentuk hutan. Saudara, pada zaman kuno pohon ini sangat bernilai penting sebab kayu yang dihasilkan oleh pohon aras ini dipakai sangat berkualitas di dalam membuat kapal dagang dan kapal perang. Dan kalau kita melihat Raja Salomo sendiri menggunakan kayu aras ini untuk membangun bait suci di Yerusalem. Namun kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian berkebalikan dengan kesan yang positif, para nabi justru berulang kali menggunakan aras Libanon ini sebagai lambang kesombongan duniawi. Yeremia contohnya, dia menggunakan kayu aras Libanon untuk menyuarakan penghukuman dari Tuhan. Kehancuran Yehuda sendiri diungkapkan dengan simbol pohon aras pilihan yang ditebang. Dan Nabi Yesaya dan Yehezkiel pun juga menggunakan kiasan yang sama. Nah, apa yang sebenarnya ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui ayat ini? Bagi saya secara pribadi, saat saya memberi perhatian penuh kepada suara Tuhan, maka sesungguhnya tidak ada tempat bagi kesombongan dan keangkuhan diri. Karena sebenarnya tidak ada yang dapat dibanggakan atas kehebatan dan semua pencapaian. Sebab suara Tuhan menjadikan kita anak-anaknya terfokus kepada kebesaran Allah dan bukan pada kehebatan diri. Saudara, kita juga melihat pegunungan Libanon yang digambarkan di ayat tadi, di ayat yang ke-6. Pegunungan Libanon ini digambarkan suara Tuhan itu membuat gunung-gunung Libanon melompat-lompat. Saudara, pegunungan Libanon ini terbentang sepanjang 280 km dan sangat indah sekali. Salah satu puncak dari Gunung Libanon adalah Gunung Hermon yang kita kenal. Dan karena letak geografisnya yang tinggi dan panjang, sehingga pegunungan ini merupakan menjadi sebuah benteng atau perlindungan bagi para penyerbu ataupun musuh. Tapi dikatakan di Mazmur saat terkoneksi dengan suara Tuhan, gunung Libanon yang teguh dan kokoh ini digambarkan seperti anak lembu yang melompat. Sungguh sangat kontras, bukan? Saudara, tadi kita melihat gambaran pegunungan yang gagah, saudara. Dan di waktu yang sama digambarkan bahwa pegunungan Libanon ini melompat-lompat seperti anak lembu. Ini gambaran anak lembu, saudara. Saat lahir, seekor anak lembu berada di kandangnya yang terbatas. Karena apa? Karena kakinya belum kuat untuk berjalan di padang rumput. Dan di waktu yang tepat,
ia pun dibawa untuk melihat satu realitas hidup yang berbeda. Kandang merupakan realitas hidup yang lama bagi seekor anak lembu. Dan ini merupakan tempat yang menjadi rumah pertamanya. Dan dia merasa nyaman. Saudara, realitas yang baru akan Allah bukakan saat kita membuka hati kita kepada suara Tuhan. Anak lembu itu begitu girang, begitu melompat-lompat saat dia dibawa untuk bertumbuh di tengah kelimpahan padang rumput hijau yang terbentang. Hidup kita juga akan mengalami sukacita dan perubahan yang ajaib saat suara Tuhan meruntuhkan benteng-benteng hati yang sombong dan keras. Hanya suara Tuhan yang sanggup membawa kita keluar dari cara pikir kita yang lama. Keluar dari kebergantungan kita pada kekuatan diri. Dan tidak ada yang mustahil, saudara, bagi suara Tuhan yang bekerja di dalam hati saudara dan saya saat ini. Izinkanlah suara Tuhan itu menembus hati kita. Dan di sanalah perubahan yang ajaib, yang luar biasa akan dimulai. Bagian terakhir, kita melihat suara Tuhan itu nyata di tengah situasi padang gurun. Saudara, Dia Allah yang membuat padang gurun gemetar. Apa yang dimaksud dengan padang gurun di sini? Saudara, Alkitab sering menggunakan pengalaman padang gurun untuk menggambarkan tempat dan waktu pengujian serta penderitaan. Padang gurun yang digambarkan di sini, padang gurun Kades, saudara, memiliki sejarah yang penting dalam kehidupan umatnya. Saat kita mendengar Kades, kita akan dibawa kembali pada pengembaraan di mana orang-orang Israel itu berkemah di padang gurun ini. Bahkan juga kitab Bilangan pasal 13 dan ayat 14 menceritakan bagaimana mata-mata itu dikirimkan untuk mengintai tanah Kanaan juga dari tempat ini. Kades merupakan saksi di mana Musa tidak patuh kepada Allah dan memukul batu untuk mengeluarkan air. Dan di tempat ini juga Miriam dan Harun dikuburkan. Saudara, secara pribadi Daud penulis Mazmur mengingat Kades Barnea sebagai tempat dia melarikan diri dari pengejaran Saul. Dan di padang gurun inilah, saudara, kita melihat perwakilan dari kondisi yang krisis, kesepian, keraguan, ketakutan, bahkan juga kematian. Saudara, bayangkan di tempat yang begitu gersang, begitu kering, suara Tuhan tetap ada di sana. Suaranya membuat padang gurun gemetar. Kita percaya, Bapak Ibu sekalian, selama kita diizinkan berada di masa padang gurun, kita tetap bisa fokus pada suara Tuhan. Keadaan bagaimanapun tidak akan melemahkan iman dan pengharapan kita. Kita lihat betapa banyak anak-anak Tuhan di dalam Alkitab yang berjumpa dengan Tuhan, yang mengenal Tuhan lebih nyata saat mereka berada di padang gurun. Musa melihat tangan Allah yang bekerja di padang gurun. Yosua menyaksikan kemenangan demi kemenangan melewati perjalanan padang gurun. Daud diteguhkan bagaimana Allah yang in control dalam hidup dan masa depannya saat dia berada di padang gurun. Saudara, jika saat ini Tuhan mengizinkan kita ada di titik tersebut, jangan lewatkan spiritual lessons yang berharga untuk boleh mengenal Dia. Saudara, melalui pengalaman padang gurun, suara Tuhan itu hadir melampaui kondisi apapun yang sedang terjadi. Bumi bisa berubah, gunung bergoncang, tetapi perkataan Tuhan, suara Tuhan itu tetap kekal selamanya. Jangan fokus pada kondisi di sekeliling kita, sebab sesungguhnya kondisi apapun itu hanya sementara sifatnya. Suara Tuhan adalah yang perlu kita beri perhatian sungguh-sungguh.
Malam hari ini mari kita minta Allah Roh Kudus memberi kita kepekaan lebih lagi. Bukan hanya saat ini, namun setiap saat. Setiap saat izinkanlah Tuhan dan kita tetap terkoneksi, tetap terhubung dengan sinyal yang tidak diinterupsi atau diganggu oleh apapun. Saudara D.L. Moody pernah menuliskan bahwa suara Tuhan itu memimpin kita pada sebuah ketaatan. There will be no peace, tidak ada damai sejahtera di dalam jiwa kita sampai kita itu bersedia diproses hidup kerohanian kita. Pada saat kita membuka telinga kita seperti seorang murid untuk mendengarkan dan terlebih lagi taat dipimpin oleh suaranya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Kami seringkali berpikir suara Tuhan itu adalah suara yang langka. Suara yang mungkin hanya sewaktu-waktu saja dapat kami akses. Tapi Tuhan, malam hari ini pemazmur mengingatkan kami bahwa dimanapun kami berada, dalam kondisi dan musim apapun, Tuhan, Engkau hadir. Suaramu hadir Tuhan, menuntun hidup kami. Banyak pengalaman yang mungkin kami alami sama seperti pemazmur. Kami mungkin Tuhan mengalami teguran Tuhan yang nyata, teguran Tuhan yang dahsyat. Kami mungkin Tuhan selama ini mengalami masalah untuk mendengarkan suara Tuhan. Ketika kami Tuhan tidak turn off suara-suara yang lain. Tuhan, betapa indahnya pengaruh dan efek yang terjadi dalam hidup kami saat kami membuka hati kami terhadap suara-Mu. Tuhan, kami tidak hanya mau membaca firman Tuhan ini, tapi izinkanlah Mazmur 29 ini juga boleh terjadi Tuhan di dalam hidup kami secara real dan nyata. Tuhan, kami percaya Bapa bahwa sebagaimana tangan Tuhan yang menciptakan seisi semesta ini dengan suara-Mu yang begitu berkuasa. Tuhan, Engkau juga akan memerintah atas hidup kami hari ini, bahkan juga hari-hari yang akan datang. Kami akan mendoakan untuk teman-teman kami yang sedang lemah tubuh. Tuhan juga terus memimpin dan menyertai kami. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin.